Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, ma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita dipertemukan Allah di majelis ini. Bersama-sama kita akan mengkaji satu tema yang sebenarnya penting atau bahkan sangat penting, karena tema ini menjadi salah satu penanda kepedulian kita terhadap prestasi hidup kita sendiri. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik pada keluarganya. Kalimat ini mengindikasikan bahwa kualitas keluarga yang kita bangun itu menunjukkan prestasi kita, ya, yang sebenarnya meninggalkan peradaban bernama manusia jelas jauh lebih baik daripada sekedar menimbalkan materi atau benda yang pada saatnya nanti akan mengalami keausan. Kemudian tema ini menjadi penting karena dia menjadi penyeimbang di tengah kesibukan kita yang luar biasa di dalam beraktivitas dalam hidup ini. Ya, setelah kita lelah bekerja, setelah kita mengerahkan segala kemampuan untuk beraktivitas di luar rumah, ada satu sudut di mana kita masuk ke dalamnya dan kemudian merasakan mencicipi surga dunia. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ya. Sekaligus kalau sampai produk ini gagal, baik berupa keretakan rumah tangga, perceraian, atau anak-anak yang tidak bisa dididik menjadi anak yang soleh, maka semua prestasi-prestasi yang lain itu menjadi mentah. Ya, nama yang populer atau harta yang melimpah atau kemudian juga status sosial yang tinggi, nanti kalau anak-anak kita tidak bisa mentaati orang tua atau mungkin keluarga kita berantakan, itu akan menjadi mentah kembali semua prestasi itu. Jadi sebenarnya ini adalah satu pembahasan yang sangat penting, tetapi saya katakan tadi banyak diremehkan, yaitu berkaitan dengan sedikitnya kita, sedikit dari kita yang memberikan perhatian kepada bagaimana mencoba untuk menata, mengelola keluarga yang kita bangun sehingga betul-betul menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemarin siang saya memberikan kajian keluarga modern tapi sakinah. Dalam kajian itu saya menetapkan atau menyampaikan ada 3 hal substansial yang perlu kita ketahui dan kita upayakan. Yang pertama adalah berkenaan dengan pengadaan ilmu yang cukup, karena manusia itu terpenjara atau menjadi musuh dari kebodohannya. Jadi kalau selama ini kita memahami sesungguhnya amal itu tergantung niat, innamal a'malu binniyat, tapi niat itu tergantung ilmu, karena kita tidak akan meniatkan yang kita tidak tahu. Seorang perempuan yang cantik tidak otomatis menjadi istri yang baik, demikian jika seorang laki-laki yang tampan dan kaya tidak otomatis menjadi suami yang baik. Dibutuhkan ilmu sebagai pijakan di dalam berucap dan bertindak agar benar. Yang kedua, kemarin saya sampaikan berkaitan dengan pengelolaan hati, karena pengelolaan hati ini akan menjadi katalisator, di mana setelah nanti kita menikah, yang akan kita rasakan setiap hari itu adalah bagaimana kita menjalani pernikahan kita dengan nyaman. Dengan berbagai macam masalah yang muncul dan datang bertubi-tubi, bagaimana caranya agar kita tetap nyaman menjalani, itu yang paling penting. Dan karena ini melibatkan pasangan kita, otomatis proses untuk menyamankan hati ini juga dilakukan berdua.
Kemarin yang ketika saya sampaikan faktor terpenting dalam pernikahan selain dua faktor itu adalah bagaimana proses untuk menegakkan kepemimpinan dalam rumah tangga itu bisa berhasil. Karena keluarga meskipun cuma berisi satu laki-laki dan satu perempuan, sebenarnya dia adalah satu organisasi yang harus diatur dengan baik, dan Allah telah menetapkan dan memilih laki-laki lah sebagai pemimpin dari organisasi itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bahwa bagaimana membuat kenyamanan hati ini merupakan kerjasama antara kedua belah pihak. Tidak bisa kita menikah untuk kemudian mengeksploitasi pasangan kita, kemudian kita merasa berbahagia dalam pernikahan, sementara pasangan kita menderita karena menikah dengan kita. Ya, kemarin saya bertemu dengan seorang ibu yang menikah selama 28 tahun dan dia mengatakan sudah sampai pada titik nadir, jadi sudah hilang rasa dengan suaminya dan sekarang sedang mewacanakan kemungkinan untuk berpisah dengan suami karena menjalani pernikahan selama 20 tahun, 28 tahun ternyata tidak nyaman. Kira-kira 3 bulan yang lalu saya membedah buku pasangan dari buku ini, yaitu Suamiku Dengarkan Curhatku. Nah, hari ini kita akan membedah buku yang menjadi kebalikannya, Istriku Dengarkan Kata Hatiku. Ashku ilaiki zaujati, bahasa Arabnya seperti itu ya. Jadi istriku dengarkanlah kata hatiku. Hadirin yang dirahmati Allah, teknisinya ada yang bisa kesini nggak ini? Kalau pada 3 bulan yang lalu kita membahas sudut pandang bagaimana ya seorang suami bisa mengerti bahwa posisi istri itu tidak mudah, baik karena dia tercipta dari tulang rusuk yang bengkok yang menyebabkan dia sering mempertimbangkan faktor-faktor perasaan lebih kuat daripada faktor-faktor logika, kemudian juga berada di dalam rumah dengan pekerjaan yang berulang-ulang dan seringkali monoton, itu sangat menjemukan. Ya, di sisi yang lain bahwa peran perempuan di dalam menyokong keberhasilan seorang laki-laki juga tidak bisa dianggap remeh. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat dari sudut pandang yang lain. Ya, para istri tolong juga pahami bahwa pekerjaan saya sebagai suami itu juga tidak mudah. Ya, juga tidak mudah karena saya mencoba untuk berdiri di tengah-tengah. Jangan sampai para suami egois tidak mengerti perasaan istri. Padahal kemarin saya mengatakan untuk mengelola perasaan ini dibutuhkan ilmu yang cukup. Sementara hari ini kita akan membahas bahwa bagaimanapun laki-laki itu juga punya perasaan dan dia menikah itu juga untuk mendapatkan kenyamanan dalam kehidupannya. Oke. Pakai yang kami ini, sound ini, pakai sound yang ini. Yang mana? Soundnya pakai yang ini, Ustaz. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Oke. Jadi kita mencoba untuk adil menilai persoalan. Jadi kalau kemarin kita mengatakan istriku, kemarin kita mengatakan suamiku, fahamilah aku. Tidak mudah loh menjalani kehidupan dengan gaji yang pas-pasan, harus terus bersabar. Kadang-kadang suami sangat sibuk dengan dakwah sehingga pulang ke rumah ternyata juga tidak memiliki waktu untuk keluarga. Seperti itu kita dudukkan persoalannya. Tetapi hari ini kita membahas tentang bagaimana seorang laki-laki juga bisa mengadu gitu loh. Berat loh yang seperti ini. Kalau nanti ternyata para istri itu adanya hanya menyalahkan, menuntut, nanti bangunan rumah tangga ini nanti jalannya juga menjadi tidak baik gitu. Oke, kita akan mulai. Sebentar, ini laptopnya baru bermasalah.
Oke. Judul materi saya adalah Istriku Mengertilah Aku, ya. Jadi kehidupan berumah tangga itu tegak di atas konsep keadilan. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang di dalam timbang menimbang. Alladzina idza kalu ala nasi yastawfun, yaitu ketika mereka menerima timbangan dari pihak lain mereka minta dipenuhi. Wa idza kalu mawazan yusirun, tapi kalau mereka menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Sebenarnya ayat ini kita bisa juga bawa dalam konteks berkeluarga. Jadi celaka suami istri yang curang. Jadi kalau membahas tentang haknya, dia minta dipenuhi. Kamu sebagai istri harus mentaati aku, melayani aku, seperti itu. Kalau istri juga, kamu kalau sudah jadi suamiku ya harus menyediakan tempat tinggal, menyediakan fasilitas-fasilitas, mencukupi semua kebutuhan. Tetapi kalau nanti diminta kewajibannya, mereka minta dikurangi, minta difahami. Ya maaf kalau uang yang saya berikan belum banyak. Ya maaf kalau depan kamu saya belum bisa tersenyum, terutama di tanggal-tanggal tua, misalnya gitu ya. Ya maaf, misalnya seperti itu. Jadi kalau sudah ngomong, lah kamu lakukan, kita minta dimaklumi dan minta dimaafkan. Tapi kalau kita ngomong tentang hak kita, seolah-olah pasangan kita belum pernah memberikan hak kita sedikit pun. Nah ini adalah konsep tentang keadilan harus kita pahami gitu. Nah sekali lagi karena mungkin para hadirin tidak mengerti, 3 bulan yang lalu saya sudah membedah satu bukunya, Suamiku Fahamilah Aku, maka sekarang kita akan melanjutkan dengan materi pelengkapnya menjadi Istriku Mengertilah Aku. Yang pertama, besarnya hakku sebagai suamimu. Itu ya. Jadi taat, loyal dan setia adalah inti dari keterpimpinan. Jadi seorang perempuan pada saat menerima lamaran laki-laki, jangan hanya membayangkan nanti setelah menikah itu saya akan masuk ke rumah yang layak, saya akan pergi kemana-mana dengan mobil yang layak juga, saya akan mendapatkan gaji setiap bulan, saya akan mendapatkan teman untuk bercengkerama di rumah. Bukan sekedar itu, tetapi seorang perempuan yang menerima lamaran laki-laki itu, pada saat dia menerima lamaran itu, dia juga menerima kepemimpinan laki-laki ini dalam hidupnya. Sehingga kalau kita memahami konsep Islam, pernikahan Islam, ya, seorang istri yang sudah menikah itu harus mendahulukan kepemimpinan suami di atas yang lain. Karena saya masih sering menemukan ada orang-orang yang sudah ngikut ngaji, sudah pakai kerudung seperti itu. Begitu dia sudah menikah, kemudian diajak pergi oleh suaminya itu nggak mau. Ya, dia tinggal bersama orang tuanya dan dalihnya itu bagi orang awam yang tidak kenal ngaji tampak sangat indah. Aku kan ingin berbakti kepada orang tuaku. Aku kan tidak ingin menjadi anak yang durhaka. Aku kan sudah dikuliahkan. Dulu waktu aku sakit orang tua aku sampai hutang untuk menyembuhkan. Masa sekarang aku tinggalkan dia begitu saja? Ini kalimat-kalimat ini muncul dari perempuan-perempuan berkerudung yang ikut ngaji gitu. Dan benar. Tetapi yang tidak benar adalah kalau kamu memang ingin berbakti kepada orang tuamu, ya nggak apa-apa, nggak ada yang melarang. Tetapi kalau aku melamar dirimu jangan kau terima, maksudnya gitu loh. Karena kalau aku sudah melamar dirimu dan kamu menerima, pada saat itu periode kepemimpinan orang tuamu sudah berakhir. Orde lamanya sudah berakhir. Sekarang sudah berganti orde baru. Kamu sekarang menjadi makmum, menjadi anak buahku, dan itu makna dari kamu menerima laki-laki sebagai suamimu itu adalah kamu menerima kepemimpinannya. Ini jarang yang bisa dipahami, ya. Jadi tidak sedikit laki-laki yang menemui saya dan kemudian mengeluhkan istrinya yang kekeh untuk tinggal bersama orang tuanya, padahal suami sudah menyediakan tempat tinggal, entah ngontrak, bahkan ada yang sudah membelikan rumah pun ternyata istrinya tidak mau diajak pergi ke rumah yang ditunjukkan suaminya itu loh. Wallahu a'lam. Sementara kalau laki-laki pada saat dia
melamar perempuan dan diterima, jangan hanya membayangkan, oh berarti nanti malam ada teman tidur, oh berarti besok ada yang bikinkan kopi, oh berarti besok ada yang bikinkan teh, oh berarti besok harus ada yang melayani saya, merawat saya. Itu betul. Tetapi biaya perawatannya itu kamu yang mengeluarkan. Jadi kalau kamu datang ke rumah minta teh, minta kopi, betul istrimu akan membuatkan. Tapi teh, kopi sama gulanya tuh kamu yang membelikan. Jadi istrimu tinggal ngaduk-ngaduk saja dan menyerahkan pada kamu. Nah kalau laki-laki menikah datang ke rumah membayangkan rumah dengan fasilitas pelayanan tapi nggak ngasih nafkah, itu namanya bukan suami gitu loh. Itu penganjur hutang. Itu penganjur hutang dan itu nggak benar dalam konteks syariat gitu. Wallahualam. Nah karena itu maka lau kuntu amiron ahadan ayasjuda li ahadan lama artumar atantas judali zaujiha. Seandainya aku boleh perintahkan seseorang untuk sujud pada orang yang lain, maka aku akan perintahkan istri untuk sujud pada suaminya. Ini nggak main-main. Jadi pada zaman Rasulullah itu ada seorang perempuan yang memutuskan tidak menikah. Bapaknya datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, anak perempuan saya tuh nggak mau menikah. Kenapa? Panggil dia ke sini. Saya tidak akan menikah Rasulullah sampai saya tahu apa kewajiban istri kepada suami dan apa hak suami dari istrinya. Dan Rasulullah menerangkan begitu besar haknya suami daripada istri itu. Kemudian si perempuan ini mengatakan, kalau begitu saya tidak menikah. Dan Rasulullah tidak melarang pilihan itu. Jadi saya menyampaikan dalam beberapa kesempatan yang namanya menikah itu adalah hanya salah satu pilihan di antara sekian ibadah kita kepada Allah. Anda boleh menikah tapi Anda juga boleh tidak menikah kalau Anda merasa berat. Tetapi kalau Anda sudah memilih menikah, maka jadilah suami yang baik, jadilah istri yang baik. Ya, jadilah suami yang baik dan jadilah istri yang baik, karena nikah itu adalah ibadah Anda kepada Allah. Nah seringkali hadis ini menjadi senjata para feminis untuk menyerang syariat Islam dengan mengatakan bahwa perempuan dalam syariat Islam itu adalah subordinat saja karena mereka harus taat kepada suaminya. Kemudian menampilkan kisah-kisah tentang keluarga yang berantakan karena si perempuan dieksploitasi ketaatannya oleh suaminya yang bodoh. Padahal dalam kajian saya mengatakan justru perintah istri untuk taat pada suaminya itu merupakan hadiah dari Allah kepada para perempuan. Orang yang melihat sekilas perintah untuk taat kepada suami itu mengintimidasi perempuan. Tetapi dari sudut pandang saya melihat justru perintah taatnya istri kepada suami itu hadiah Allah kepada perempuan. Bagaimana bisa? Satu, ketaatan seorang istri kepada suami itu bukan ketaatan yang mutlak. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau itu bermaksiat kepada Allah. Jadi perempuan-perempuan yang terintimidasi dalam pernikahannya atas nama ketaatan kepada suami itu adalah perempuan-perempuan yang bodoh, tidak pinter, sehingga dia tidak bisa membedakan kapan perintah suami harus ditaati dan kapan harus ditolak. Ya, beberapa bulan yang lalu itu di Trans TV ada investigasi, judulnya adalah Suamiku Mucikariku. Kisahnya sepasang suami istri yang miskin, suaminya tidak bekerja, sampai kemudian ada ide gila dari kepala suami ini untuk menyuruh istrinya bekerja dengan cara menjual tubuhnya. Dan kemudian suami menikmati itu. Dan kemudian istrinya melakukan itu karena ketaatannya kepada suami. Bagi saya ini perempuan bodoh ketemu dengan suami yang dolim. Pasangan yang klop untuk dijadikan objek bulan-bulanan para feminis untuk menyerang syariat Islam. Kalau Anda perempuan yang cerdas, Anda bersyukur. Karena apa? Ketaatan pada suami itu ada batasnya. Ketika suami memerintahkan maksiat kepada Allah, Anda boleh mengajukan keberatan, bahkan boleh menolak, bahkan bisa minta cerai kalau Anda dipaksa. Yang kedua, bahwa taatnya seorang istri kepada suami itu adalah ta'abudun lillah, merupakan ibadahnya kepada Allah. Jadi tidak sulit bagi seorang perempuan untuk masuk surga, insya Allah, kalau dia taat kepada suaminya.
Niatkanlah dia mentaati suaminya itu sebagai ketaatan dia kepada Allah, ibadahnya kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kelezatan dari ibadah yang dia lakukan berupa taat kepada suami itu. Dan yang ketiga, seorang perempuan yang mentaati suami itu sebenarnya adalah, ayat ini kepada kita biasanya muncul dari laki-laki yang dolim yang menikah dengan perempuan yang bodoh, saya katakan tadi begitu. Tapi kalau dalam keluarga yang istrinya cerdas sehingga tahu dari batas-batas mentaati suami, dan suaminya adalah suami yang betul-betul taat kepada Allah, sebenarnya mentaati suami itu adalah hadiah yang diberikan Allah. Nikah kalau memang berat, sekarang masih punya orang tua, nanti juga berat mentaati suami, sebaiknya ketika ngelamar tidak usah diterima saja, biar tidak ada yang mengganggu Anda untuk mentaati orang tua. Tapi kalau Anda sudah menerima, maka carilah laki-laki yang dewasa, sehingga bukan hanya menyuruh untuk kamu mentaatinya, tapi juga mempertimbangkan silaturahmi dan hubungan baik dengan keluargamu. Saya pikir laki-laki yang bijaksana juga tidak akan mentang-mentang pakai dalil, bapakmu sakit, terserah, yang penting kamu jadi istriku. Nggak bisa begitu juga kan, gitu loh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi untuk istriku, ini dengarkan curhatmu ya, sejelek-jeleknya aku, sebodoh-bodohnya aku, semiskin-miskinnya aku adalah suamimu, aku adalah pemimpinmu, dan aku punya hak untuk memerintahkan kamu, dan aku punya hak atas kepemimpinanku itu. Ini alasan pertama. Jadi banyak perempuan-perempuan yang kemudian karena lebih cantik, karena lebih pinter, karena lebih kaya, kemudian banyak yang meremehkan suaminya. Sehingga ada ulama yang memakruhkan laki-laki menikah dengan perempuan yang cantik kalau itu hanya membuat dia sulit diatur, karena perempuan yang cantik itu seringkali merubah hukum. Yang di rumah harusnya dia melayani suami, malah suami yang suruh melayani dia. Dan ketika di luar merusak pemandangan. Kenapa? Begitu lewat semua mata tertuju pada dia, sementara suami membawa barang dagangannya. Kalau selisih jauh dikira malah pembantunya, bukan suami gitu loh. Ya, karena itu makruh menikahi perempuan yang cantik yang agamanya kurang, kecuali Anda bisa mendidiknya dengan baik. Husain bin Muhsan punya bibi. Pada satu ketika bibinya ini ketemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah bertanya, "Dzatu zaujin anti?" Apakah kamu punya suami? Qalat, "Na'am." Ya, kata bibi Al-Husain itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Kaifa antilahu?" Bagaimana sikap kamu kepadanya? Sikap kamu kepada suamimu itu? Qalat, dia menjawab, "Ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu." Aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku memang tidak mampu. Maka Rasulullah mengatakan, "Fangduri aina anti minhu fa inna ma huwa jannatuki wa naruki." Lihatlah bagaimana posisimu dalam bergaulmu dengan suami, karena dia, suamimu itu, jannatuki wa naruki, adalah surga atau nerakamu. Ketika seorang perempuan mentaati suami, maka insya Allah itu adalah surga baginya. Dan ketika seorang perempuan bermaksiat kepada suami, itu neraka baginya. Kecuali suami melakukan maksiat kepada itu urusan yang lain. Tapi secara umum, pintu untuk masuk surga seorang perempuan adalah ketaatannya kepada suami. Ya, ini untuk menjelaskan yang tadi. Innahu la islama illa bi jama'ah wala jama'ata illa bi imarah wala imarata illa bi tu'ah. Sesungguhnya tidak ada Islam kecuali dengan jamaah, tidak ada jamaah kecuali dengan imarah, dan tidak ada imarah kecuali dengan ketaatan. Bagi banyak laki-laki muda, perempuan muda, ketika ingin menikah kita kasih data, ya, kalau laki-laki datang ke tempat saya, kemudian saya kasih perempuan, baru lihat fotonya tok sudah dikembalikan, itu belum ketemu aslinya itu. Padahal fotonya itu nggak pakai Photoshop, ya. Jadi banyak sekali di Indonesia ini yang kelihatan cantik itu karena 70%-nya karena Photoshop, bukan karena dia aslinya cantik. Saya pernah memimpin satu perusahaan, Bapak, Ibu, pada waktu menerima lamaran pekerjaan itu saya terkagum-kagum. Begitu banyak laki-laki tampan yang melamar di perusahaan saya, karena memang perusahaan saya hanya laki-laki saja karyawannya. Tapi saya kaget ketika saya lihat ternyata hampir semua yang bersih-bersih wajahnya dan ganteng-ganteng itu berasal dari sekolah yang sama, sekolah komputer. Begitu sesi wawancara, saya terkaget-kaget lagi.
wajahnya jadi aneh-aneh dan beda jauh dengan foto yang dikirimkan. Saya baru tahu itulah permainan Photoshop gitu loh. Nah, kemarin saya foto diri saya, kemudian yang satu saya olah dengan Photoshop, saya tunjukkan sama istri saya. Lihat kalau versi yang ini 20 tahun lebih muda dari aslinya gitu loh. Kerutan saya hilang, jerawat saya hilang, uban saya hilang gitu. Mosok sih diberi data laki-laki dan perempuan belum ketemu orangnya, wong ta'aruf nanti juga bisa menolak kalau nggak cocok. Langsung dikembalikan, enggak Ustadz, kenapa? Kurang putih sedikit, kurang tinggi sedikit gitu loh, kurang cantik sedikit. Saya ngelus dodol, sabar, ususnya mudah-mudahan jadi panjang. Maksud saya begini, tidak cukupkah kalau saya mengatakan saya sudah bertemu dengan ribuan kasus dalam masalah keluarga? Dan dari ribuan kasus itu saya bertemu dengan orang yang elok-elok wajahnya dan mereka rumah tangganya bermasalah. Saya ketemu dengan seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan, konon sebelum menikah dengannya disukai 210 laki-laki. Cantik sekali. Untuk ukuran Solo, kota kecil, menikahnya bermaharkan 58 gram emas berlian. Yang mendesain, mendekor ruangan buat acara walimahan itu adalah asistennya SBY, asisten kepresidenan. Yang datang, tamu-tamu yang datang, mayoritas mereka nginep di hotel, datang pakai pesawat, setelah selesai ikut acara walimahan langsung balik lagi dengan pesawat. Hanya dalam waktu 5 bulan mereka bercerai. Saya bilang, kamu membeli terlalu mahal untuk keluarga yang tidak sakinah. Teman saya menikah dengan mahar seperangkat alat sholat, itu saja ternyata waktu beli diskon 50%, itu keluarganya sakinah. Kenapa harus 58 gram emas berlian kalau untuk keluarga yang tidak sakinah? Orang hidup membayar terlalu mahal. Teman saya ada yang anaknya sekolah sejak TK sampai ke Madinah itu bebas biaya terus karena tidak mampu. Tapi jadi anak soleh karena sekarang jadi ustadz. Jelas itu lebih baik daripada bayar 20 juta sebulan di JIS, Jakarta International School. Kenapa orang hidup menjadi kebingungan membayar terlalu mahal untuk hasil yang tidak begitu baik? Jadi tanya yang bagi yang muda-muda nanti gitu ya, apakah sepadan biaya yang kamu keluarkan? Jangan-jangan kamu membayar terlalu mahal untuk hasil yang dinikmati orang lain dengan harga separuhnya, sepersepuluhnya dengan kualitas lebih baik. Nah, setelah nanti kita akan bertemu dengan pasangan kita setiap hari, ternyata wajah tampan tidak lagi ngefek. Ketika banyak masalah, si tampan ini tidak bisa mengambil keputusan dalam rumah tangga. Pemimpin itu, aku pemimpinmu kan, milah itu. Pemimpin yang baik bukan cuma nyuruh-nyuruh untuk taat, tapi juga menyediakan fasilitas namanya nafkah, dan juga bisa mengayomi dengan produk bernama keputusan hukum. Ku anfusakum walikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, itu berisi serangkaian produk hukum. Istriku jangan kamu keluar rumah kalau nggak ada mahramnya, kalau pakai baju jangan ketat-ketat. Anak perempuanku kalau kamu nanti sudah ada laki-laki yang tertarik sudah datang ke sini, kamu langsung nikah saja, nggak usah pacaran. Anak laki-lakiku kamu lihat perempuan sudah pusing, coba tanya di mana alamatnya, akan aku lamarkan. Itu produk hukum dan itu kepemimpinan. Jadi bukan sekedar memerintah dan minta dilayani, tapi menyediakan fasilitas dan juga mengayomi. Seperti itu. Jadi perempuan akan pusing memikirkan suaminya ketika nanti tidak bisa membuat produk hukum yang baik. Sementara laki-laki mulai pusing dengan tingkah istrinya yang sok cantik tapi nggak mau taat. Coba laki-laki di jalan itu digoda dengan banyak hal. Es kelapa muda lewat, es teh, es teler, kemudian es buto hijau, es pisang hijau. Semua itu laki-laki lihat itu udahlah, pokoknya saya mau pulang ke rumah, nanti biar yang buatkan istriku, meskipun aku tahu gula pasir sudah nggak ada di rumah, nanti es teh yang pahit juga nggak apa-apa, sambil mandang wajah istrinya yang manis itu, yang manis kan wajah istrinya itu kan, nggak apa-apa. Begitu sampai di rumah, istrinya nggak ada di rumah, nggak ngasih kabar kemana perginya. Ketaatan seorang istri sababun dibaqil mawadah, bisa menjadi salah satu sebab langgengnya rumah tangga, kasih sayang di antara rumah tangga itu. Tapi pembangkangan istri itu menjadi sumber kemarahan suami.
Jadi tolong yang belum menikah jangan menjadikan kecantikan dan ketampanan sebagai ukuran yang utama. Berarti nyari yang jelek-jelek saja Ustadz? Jangan juga, itu loh. Sebab memandang wajah jelek itu butuh keikhlasan. Perempuan yang meminta cerai dalam Islam pertama kali Jamilah binti Ubay atas suaminya Thabit bin Qais itu karena nggak tahan untuk bersikap manis terus depan suaminya yang jelek itu. Karena itu maka Ibnu Taimiyah mengatakan walaisa 'alal mar'ati ba'da haqqillahi wa rasulihi aujaba min haqqi zauj. Tidak ada hak yang diwajib untuk ditunaikan oleh seorang wanita setelah hak Allah dan Rasulnya daripada hak suami. Makanya begini loh, kalau perempuan-perempuan itu tidak mau tersiksa karena harus mentaati suaminya, maka pilihlah suami dengan teliti. Persoalan-persoalan rumah tangga itu ibarat membuat roti. Kalau bahan bakunya sudah salah, rasanya sudah dijamin tidak enak bahkan sebelum dibuat. Jadi rumah tangga itu banyak yang waktu saya ngisi acara walimahnya saja saya sudah menduga ini nanti akan bermasalah karena bahannya salah. Maka pada saat saya menyampaikan training-training atau seminar-seminar tentang kuliah pranikah, saya sampaikan pertama kali yang menjadi faktor terpenting dalam pembangunan rumah tangga sakin adalah pemilihan jodoh yang tepat. Ya, pemilihan jodoh yang tepat. Jadi kalau laki-laki salah memilih perempuan sebagai istri atau perempuan salah memilih laki-laki sebagai suami, di situ sudah sejak awal kesalahan sudah dibuat. Wallahu a'lam. Okay. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isma'u wa ati'u wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habasyun ka'anna ra'sau zabibah. Dengar dan taatilah walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak Habasyi yang kepalanya seperti anggur kering atau kismis, pletot enggak berbentuk. Sehingga Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan ra'su zabibah adalah perumpamaan pada kerendahan atau kehinaan. Dia dari strata yang hina, yang diremehkan, kemudian jelek bentuk tubuh atau wajahnya, dan dia termasuk orang yang tidak diperhitungkan. Ingat itu. Jadi perempuan-perempuan, seburuk apapun wajah suamimu, dari suku manapun dia berasal, mungkin dari suku yang tidak dikenal, ya. Subhanallah, saya dalam perjalanan dakwah itu seringkali berkunjung ke tempat-tempat yang ternyata dalam peta saja tidak ada. Saya kemarin baru saja pulang dari satu pulau kecil namanya Pulau Pagerungan. Saya yakin mayoritas ini tidak tahu di mana pulau itu berada. Tapi subhanallah di tempat sekecil itu ada gas alam, sehingga di situ ada perusahaan untuk mengeksplorasi gas alam. Saya mendapatkan undangan ngisi pengajian di sana. Ketika saya cari di peta sekolahan itu nggak ada, di Google Map ada pulaunya nggak ada namanya, pulaunya ada tapi nggak ada namanya. Ya, mungkin suami Anda berasal dari pulau itu saja sudah yang paling jelek di situ gitu kan, karena Pulau Pagerungan luar biasa, perempuannya cantik-cantik. Ya. Oke, seperti itu. Jadi betapa besar hak seorang pemimpin. Jadi lah suami saya gini itu bahasa kasarnya ya salahmu sendiri dulu waktu dilamar mau. Karena laki-laki itu cuma bisa membandingkan A dengan B, cantik mana, putih mana, tinggi mana, langsing mana. Tetapi perempuanlah yang menentukan apakah laki-laki ini akan menjadi suaminya atau tidak. Kalau dia mengatakan tidak, maka setampan apapun laki-laki itu dia tidak akan pernah menjadi suaminya. Sekaya apapun laki-laki itu dia tidak akan pernah menjadi suaminya. Maka perempuan-perempuan muda harus diajari ilmu geleng-geleng kepala, jangan mantuk-mantuk terus kayak orang stripping gitu loh. Sehingga nanti kalau lagi datang kira-kira ini bisa nggak bikin keputusan-keputusan penting dari hidup saya nanti, nggak bisa, ditolak saja, nggak mau, saya nggak mau menerima kamu jadi suamiku. Ummu Sulaim itu pernah menolak Abu Tholhah yang kaya, yang tampan, yang tokoh masyarakat karena belum masuk Islam.
Sebab nanti kalau belum masuk Islam, keputusannya tidak mengarah kepada menyelamatkan keluarga dari api neraka. Jelas tidak mengerti konsep akhirat, nggak ngerti halal dan haram. Tapi kalau kamu masuk Islam, maharku kamu masuk Islam itu. Gitu. Jadi perempuan-perempuan yang menangisi karena punya suami yang tidak baik, tangisilah kenapa dulu kamu tergesa-gesa mengabulkan lamarannya, itu aja, itu loh. Karena dia tidak akan menjadi suamimu apapun yang terjadi kalau kamu tidak menerima. Yang kedua, yang pertama, istriku, mengertilah aku karena aku adalah pemimpinmu dan besar hakku atas dirimu. Yang kedua, istriku, mengertilah aku bahwa aku menikahimu itu untuk mendapatkan kenyamanan dunia. Maka buatkah aku nyaman tinggal di rumah itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menjadikan pasangan-pasangan untuk kalian dari jenis kalian sendiri agar kalian merasakan ketentraman kepadanya. Jadi aku menikah itu untuk mendapatkan ketentraman. Laki-laki itu lebih cocok untuk pekerjaan-pekerjaan yang mengarah kepada materi fisik. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, obat-obatan. Sementara perempuan itu lebih cocok untuk materi-materi psikis. Litaskunu ilaiha, agar kamu merasakan ketentraman kepadanya, kepada istri-istri itu. Artinya bahwa menikah itu untuk mendapatkan sakinah itu. Menikah itu untuk mendapatkan mawaddah warahmah itu. Jadi istri itu harus aktif untuk menciptakan suasana tenang dalam rumah tangganya. Ketika seorang suami pulang ke rumah dan mengatakan, mulai hari ini saya resmi dipecat dari kantor, maka yang akan membuat suami tenang atau tidak tenang itu sepenuhnya diserahkan kepada istri. Kalau istri mengatakan, nggak apa-apa mas, kan sudah lama saya bilang kamu itu patutnya bukan jadi pegawai tapi jadi bos. Ini saatnya kamu dikeluarkan dari perusahaanmu, saatnya kamu buktikan bahwa nanti suatu saat perusahaan lebih besar daripada perusahaan yang memecat kamu, dan kamu buktikan bahwa mereka menyesal pernah memecat kamu. Saya di belakang kamu. Jelas bangga punya istri seperti nyaman meskipun tidak dipecat. Bahkan ketika kita dibenci seluruh kota Cibubur pun, istri kita mengatakan, mereka kan nggak tahu siapa kamu Thomas, mas. Aku tahu kamu luar dalam. Ubanmu berapa saja aku tahu kok, gitu ya. Dan aku tahu kamu orang baik. Maka cukuplah anak dan istri yang menerima kita itu sebagai tempat pertahanan kita, karena kita masih punya hati bahwa saya orang baik ketika orang menuduh kita jelek. Tapi ketika istri ternyata mengucapkan kata-kata yang berkebalikan, introspeksi mas, kenapa kamu dipecat? Jangankan kok pimpinanmu, aku aja menyesal jadi istrimu, gitu ya. Tiba-tiba jadi kepikiran pelajaran bikin bom dulu gitu loh. Jadi maksud saya, aku menikahi kamu itu bukan untuk melanjutkan kuliahku, bukan untuk melanjutkan seminarku. Aku pulang agar aku nyaman, titik. Anda mungkin terkejut ya, ada banyak laki-laki yang berselingkuh dengan perempuan yang jauh lebih bodoh daripada istrinya, jauh tidak lebih cantik daripada istrinya, ya. Bahkan mungkin cuma lulusan SMP dan itu pun tidak pernah juara kelas gitu. Karena begitu pulang ke rumah, pembantu ini langsung melayani. Sementara istrinya cantik itu sibuk-sibuk cari alasan. Begitu datang ke rumah, istri kita saking pinter, kita mau istirahat, malah diajak seminar lanjutan gitu loh. Saya nggak butuh, saya pulang mau istirahat. Mungkin saya berangkat dari Solo hari Jumat, saya pulang nanti hari Senin malam, subuh. Hari Ahad saya itu masih ke Pati, pulang nanti sekitar sore, sampai Solo mungkin jam 10 malam. Itu kalau sampai di rumah istri saya tanya, gimana berdakwahnya, apa saja, berapa sambutannya, apa materinya, capek nanti, saya mau tidur dulu. Jadi menikah itu, maaf, pekerjaan itu banyak di luar sana. Dan ketika aku masuk ke rumah itu aku pengen masuk ke surga, nyamankan diriku di situ. Tapi ya juga aku penuhi kebutuhanmu ya, jangan cuma minta dinyamankan tapi ternyata pulang nggak bawa apa-apa itu loh. Nah, itu bukan suami, itu penyalur tenaga kerja, penyalur pembantu rumah tangga itu loh. Kalau suami nggak seperti itu.
Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah ditanya, ayunisa'i khairun, siapakah perempuan yang paling baik? Maka Rasulullah mengatakan, allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'u idza amara wa la tukhalifuhu idza fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Siapakah wanita yang paling baik ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu yang menyenangkan jika dilihat, mentaati suami jika diperintah, tidak memilih suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suaminya benci. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Jadi pekerjaan perempuan itu pekerjaan psikis, menyenangkan ketika dipandang, mentaati ketika diperintah, itu menyenangkan, membuat nyaman, gitu loh. Kemudian tidak menyelisih suaminya dalam hal-hal yang membuat suaminya benci, begitu seterusnya. Karena itu sambutlah aku ketika aku pulang, berhiaslah untuk diriku, jangan sampai kamu malah berhias untuk orang lain dengan hiasan yang memakan waktu berjam-jam. Kamu pakai perhiasan semuanya seperti toko berjalan ketika datang kondangan, tapi begitu suami datang, keningmu mengandung koyo kanan kiri, bajumu bolong-bolong, aromamu PPO. Kalau bahasa saya aroma PPO itu bahasa lainnya adalah pergilah engkau dari sisiku, gitu loh. Saya kemarin menceritakan kisah sederhana tentang Ummu Sulaim yang saat itu sedang galau karena ada dua peristiwa besar yang akan dia jalani. Yang pertama, kedatangan suaminya setelah bepergian jauh dalam kafilah dagang berminggu-minggu dan berbulan-bulan, ini ternyata sudah mencapai perbatasan kota Madinah, berarti nanti malam akan sampai ke rumah. Sementara selain putranya meninggal dunia. Maka bagaimana caranya Ummu Sulaim untuk membuat suasana nyaman, karena dia tahu suaminya sudah pergi untuk keperluan besar, mencari nafkah bagi keluarganya dan tidak dalam rangka maksiat kepada Allah. Sementara meninggalkan keluarga berminggu-minggu ini juga bukan sesuatu yang nyaman untuk dijalani. Begitu masuk rumah harus nyaman. Tetapi di sisi yang lain putranya meninggal dunia. Dalam kitab-kitab kita membaca bagaimana kemudian Abu Thulhah masuk ke rumah mengucapkan salam dan kemudian langsung menanyakan bagaimana kabar anak kita yang sakit itu. Dan Ummu Sulaim mengatakan dia sudah lebih baik. Dia memilih pilihan kata itu daripada mengatakan dia mati mas, gitu loh. Meskipun maksudnya sama. Malam itu Ummu Sulaim melayani suaminya dengan gairah yang meluap seperti pengantin baru. Padahal anaknya meninggal di sebelah kamar. Pagi hari setelah suasana kondusif, Ummu Sulaim kemudian bertanya, mas, seandainya kita punya barang yang dititipkan, kemudian barang itu diambil oleh yang menitipkan, bagaimana? Bagaimana sikap kita? Ya nggak apa-apa, namanya barang dititipkan sekarang diambil kembali sama yang nitipkan kan ya wajar. Oke, anak kita titipan Allah dan dia sudah diambil oleh yang menitipkan. Deng deng deng, itu kan bahasa saya itu. Mau marah jawabannya baru saja diomongkan. Mau tidak marah ini masalah anak. Kemarin waktu pertama kali masuk rumah itu yang ditanyakan masalah anaknya. Dia lari kepada Rasulullah Abu Thulhah, dan Rasulullah mendoakan agar kebersamaan mereka malam itu menghasilkan anak sebagai pengganti dari yang meninggal dengan lebih baik, dan terjadilah doa Rasulullah. Saya menyukai kisah ini, favorit saya untuk bagaimana para istri itu cerdas dalam mengelola kata-kata, memilih tindakan, menentukan saat dan tempat untuk bicara agar suasananya menjadi nyaman untuk dijalani dalam rumah tangga itu. Karena Ummu Sulaim tetangga kita nggak begitu, itu loh. Suaminya belum datang aja dia lari ke jalan, kemudian gulung-gulung praktek salto yang pernah dia jalani dulu gitu. Anak saya meninggal masih sisa utang, ikut siapa gimana. Akhirnya suaminya ingat, orang yang dalam keadaan tidak nyaman disambut dengan sambutan yang tidak nyaman itu akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terkontrol akhirnya itu. Wallah. Jangan terlalu menuntut. Meskipun ini agak sulit untuk dijalani di masa sekarang karena pesona materi sudah sangat luar biasa. Orang sekarang bekerja itu bukan sekedar untuk mencukupi kebutuhan, karena banyak perempuan keluar rumah untuk bekerja dengan suami yang sangat cukup.
tetapi untuk mendapatkan kenyamanan atau fasilitas dunia yang lebih besar. Rasulullah itu sampai menjelaskan kondisi sekarang ini dengan mengatakan badiru bi a'mali sholihat fasatakunu fitanun kaqita'il mudlim. Segeralah kamu melakukan amal soleh karena nanti akan terjadi fitnah seperti potongan malam yang gelap. Dan ketika fitnah itu terjadi, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, yumsi mu'minan wa yumsi kafiran yabi'u dinahu bi aradil minad dunya. Seseorang itu paginya mukmin, sorenya sudah menjadi orang kafir. Sorenya mukmin, paginya sudah menjadi orang kafir. Jadi bukan cuma berubah dari dosa kecil ke dosa besar, tapi dari iman menjadi kafir akan terjadi pagi dan sore, sore dan pagi. Dan Rasulullah menjelaskan sebabnya, yabi'u dinahu bi aradil minad dunya, menjual agamanya untuk kesenangan dunia. Bahasa iklannya itu wanipiro. Nek deal angkanya, maka kamu perintahkan aku untuk melakukan apa saja, enggak apa-apa, yang penting angkanya cocok. Maka perempuan-perempuan rela melepaskan kerudungnya untuk menjadi penyanyi dangdut karena dibayar mahal. Makanya ada beberapa orang non muslim pun rela untuk mengucapkan assalamualaikum dengan fasih di sinetron karena dibayar. Sebaiknya beberapa orang Islam juga rela memerankan diri menjadi pastor atau tokoh-tokoh non-muslim dalam film-film karena apa? Dibayar. Jadi Rasulullah 1400 tahun yang lalu sudah mengingatkan tentang pesona materi itu. Karena materi itu tidak pernah berkhianat. Anda makan bebek yang empuk itu baik dibeli dengan uang halal maupun haram, rasanya tetap sama. Karena rasanya sama, orang tidak ingat lagi dari mana uang ini berasal. Anda datang ke panti pijat dengan uang halal, pulang tetap fresh. Anda pakai uang korupsi, tetap fresh. Coba kalau orang beli bebek Pak Slamet dari Kartosuro asli itu, kemudian dengan uang korupsi ternyata rasanya jadi alot kayak plastik, orang tidak ada yang korupsi. Naik pesawat terbang uang korupsi, ternyata pesawatnya langsung jatuh ke laut, nggak ada orang berani gitu kan. Tetapi disitulah orang menjadi lupa dari mana dia mendapatkan harta, ya karena yang dia ingat ini bisa membuat dia menikmati lebih banyak lagi. Padahal materi dunia itu seperti meminum air laut, kata Isa Al-Masih. Semakin diminum semakin haus. Kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan la yanalu al-insanu syai'an minad dunya ila tamhat nafsu lama fawqahu. Tidaklah manusia itu memperoleh satu kesenangan dunia kecuali dia akan menginginkan yang lebih dari itu. Anda punya mobil baru, Anda bangga keliling-keliling kota wisata Cibubur dan semua terkagum-kagum dengan mobil Anda. Itu cuma 3 bulan, 4 bulan. Nanti ketemu dengan mobil yang baru cuma beda siripnya saja, Anda tergoda untuk membeli. Anda punya handphone, Anda pamerkan kemana-mana, nanti cuma 3 bulan, 4 bulan. Nanti ada handphone baru, Anda pengen tukar tambah. Itulah pesona dunia, dan itu membuat kita menjadi berkejaran dengan umur untuk menikmati itu. Maka kalau istrinya terlalu menuntut, tidak tahu tentang kondisi suami, ya jelas aku menjadi tidak nyaman. Bahkan suami-suami menjadi takut pulang itu karena tahu sampai di rumah nanti cuma bertengkar dengan istri, karena dia tidak bisa membawa seperti apa yang dituntut istrinya. Akhirnya para koruptor itu suami yang baik di tangan istri yang salah. Ya, para koruptor itu adalah suami yang baik di tangan istri yang salah. Karena dia cuma pengen lihat istrinya pergi ke luar negeri, pakai baju bagus, pakai tas mahal. Cuma dia tidak tahu bahwa uangnya tidak cukup, maka dia curikan dari negara. Toh negara kaya raya kok. Kalau yang nyuri satu nggak apa-apa, kalau semuanya nyuri jadi miskin mendadak akhirnya kan gitu. Walau. Maka yang menjadi kunci dari suasana menyamankan hati ini tentu saja adalah hubungan hati dengan hati. Laisal ghina an kathratil mal walakinal ghina hina nafas. Kekayaan itu bukan karena banyaknya harta, tetapi karena kekayaan jiwa. Saya menemukan ada pasangan-pasangan yang mungkin penghasilannya nggak seberapa, tapi selalu punya waktu bersama. Kita itu kadang-kadang ngerti bahwa ngeteh bareng istri justru telah melihat iklan Sariwangi gitu loh. Kita kalau nggak ada iklan itu kita nggak ngerti loh bahwa menyediakan waktu untuk keluarga itu ternyata disyariatkan dalam Islam.
takhsisu rajuli juz'an min waqti khulwati syariati bi ahlihi. Seorang suami itu mengkhususkan sebagian waktu untuk ditunaikan bersama keluarga, itu termasuk kewajiban suami. Bicara dari ke hati ke hati, menikmati kemiskinan bersama-sama, menghibur, memberikan penghiburan ketika apa yang dirasakan belum seperti harapan, mencari dan membantu menemukan hikmah di balik keterbatasan yang sekarang dijalani, begitu seterusnya. Ya. Di mana perempuan-perempuan yang pernah mengatakan kepada suaminya, nasbiru alal juwal atas wal nasbiru alan nar. Mas, saya bisa tahan kok, tidak makan, tidak minum, lapar, haus saya tahan. Bahkan sebelum menikah dengan kamu tuh saya puasanya Daud, sehari puasa sehari tidak. Jadi kalau soal tidak makan, tidak minum yang layak, saya sudah tahan kok. Tapi aku tidak tahan kalau kamu masukkan aku ke neraka. Di mana perempuan-perempuan yang mengatakan itu kepada suaminya ketika suaminya berangkat pergi? Di Masjid Darussalam Cibubur? Nggak yakin saya. Untuk membuat nyaman, kamu juga harus bersikap santun kepada suami dan tolong jaga rahasia. Betapa banyak laki-laki yang dipermalukan oleh istrinya karena istri ini kecewa dengan suami, kemudian menyebarkan rahasia suami kemana-mana. Ya, kadang-kadang kalau perempuan seperti ini kan ada orang yang jual sayur, di pos dia jual sayur, ibu-ibu satu komplek kumpul. Di situ ditegur sama tukang sayur, "Jeng, kok telat? Biasanya jam 5, ini kok setengah 6." "Iya, tadi bapaknya bangun sholat subuh telat. Habis itu sakit perut. Itu jadi nggak masjid." Ya, "Jeng, mau utang sayur kangkung dulu bisa nggak sama tempe? Saya sudah nggak punya uang nih." Begitu dia pulang, dia bikin kangkung sama tempe untuk suaminya, dan suaminya dengan mantapnya berjalan berangkat ke kantor. Kemudian lewat rombongan ibu-ibu itu, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Yang satu bilang, "Alah, subuhnya telat, nggak malu sama jenggotnya." Yang satu bilang, "Tadi sakit perut ya, makanya buncit kayak gitu." Yang itu loh. Yang satu bilang, "Alah, gaya, sarapan utangan saja kok." Itu loh. Dari mana? Dari istri yang kayak ember borot itu loh, semuanya dikeluarkan. Innal mar'ata khuliqat min dilai a'waj. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan salah satu arti dari tulang rusuk yang bengkok adalah perempuan tidak kuat lama-lama menyimpan masalah. Jadi masalah, kalau perempuan menerima masalah, dia tidak kuat menyimpan lama-lama masalah ini, maka dia akan memberitahu orang lain untuk sharing. Bahasa kerennya gosip. Bahkan kalau kita mau melihat riwayat itu, pada zaman jahiliyah ada 11 perempuan kumpul-kumpul untuk menceritakan tentang suami mereka. Itu sudah terjadi sejak zaman dulu. Memang ibu-ibu itu ember gitu loh, Pak. Semua yang dirasa itu enggak, kalau memendam perasaan yang berat itu enggak kuat lama-lama, pengennya segera ngomong. Jadi kalau ada perempuan suka ngomong ke sana kemari, sebenarnya itu alami, memang perempuan seperti itu. Makanya kemarin ada yang nanya kepada saya, "Ustadz, gimana ya biar istri saya tidak cerewet?" Saya bilang, "Ya udah, nikah aja dengan perempuan bisu. Nanti nggak cerewet tapi malah menakutkan karena suaranya nggak jelas AIOEO-nya gitu loh." Tetapi yang kamu perlu lakukan adalah menyediakan waktu untuk istrimu agar ketika dia punya masalah, dia ngomong sama kamu. Nah, sebelum dia ngomong ke orang lain sudah selesai diomongkan dengan kamu. Jadi dari sudut pandang ini, ketika ada berita tentang satu keluarga rahasianya tersebar kemana-mana, itu sebenarnya adalah laki-laki yang tidak punya waktu untuk istri untuk berbicara, dan karena istri tidak tahan punya banyak masalah, dia cerita kepada siapa saja. Sebenarnya itu. Maka sehatnya ya suami harus menyediakan waktu untuk istrinya. Wallahu a'lam. Menjaga rumah, ya. Jadi ketika suami pergi dari rumah itu, ya istri jaga. Wa hafidhathu fi malihi wa nafsiha. Ketika suami pergi, maka istri soleh itu menjaga harta suami yang ada di rumah itu dan menjaga kehormatan dirinya.
tidak memasukkan laki-laki lain yang tidak dikehendaki oleh suami. Kemudian mendidik anak. Dan yang ketiga, aku bukan hanya milikmu. Ya, jadi istriku, mengertilah bahwa aku pemimpinmu. Sejelek apapun aku, kamu harus mentaati aku. Itu hak yang diberikan Allah kepadaku. Yang kedua, istriku, mengertilah bahwa aku menikahimu itu untuk bukan menyelenggarakan rapat di rumah, tapi untuk menemukan kenyamanan hidup. Maka bantulah aku untuk nyaman. Tadi berkata santun, menjaga rahasia, berhias dan macam-macam tadi. Dan yang terakhir, istriku, fahamilah aku karena aku bukan hanya milikmu. Milik siapa? Milik Allah. Jadi seorang muslimah harus memahami bahwa ketika laki-laki yang menjadi suaminya pergi dari rumah, itu tidak selalu untuk urusan rumah tangganya. Ngapain kamu pergi dari pagi sampai malam kalau pulang tidak pernah membawa uang? Anda menemukan di sana laki-laki yang terpenjara dengan istri, sehingga mereka keluar rumah itu dari melangkah sampai masuk lagi, itu memang hanya memikirkan bagaimana kecukupan materi bagi keluarga. Mereka bahkan tidak peduli tentang perbuatan maksiat yang terjadi di sekitar mereka. Mereka tidak mengambil bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka tidak berjihad untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Enggak. Padahal kita adalah hamba Allah, dan kita yang mendapatkan kesempatan khorijal manzil, beraktivitas di luar rumah itu ya kita para suami itu. Sehingga peluang-peluang kita untuk berdakwah, balighu anni walau ayat, sampaikanlah kepadaku walaupun satu ayat. Kapan Anda akan menyampaikan? Kalau Anda keluarnya selalu untuk bekerja dan urusan pekerjaan, ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, kalau kamu melihat kemungkaran maka rubahlah. Kapan kamu akan merubah? Kapan kamu akan menjalankan ayat ini? Kalau kamu melihat di depan matamu kemungkaran, kamu tidak peduli, sebab kamu takut resikonya. Nanti kalau beresiko, kamu takut anak dan istrimu terlantar, akhirnya kamu memilih jalur aman. Yang penting anakku sekolah, yang penting istriku bisa makan, terserah di luar sana terjadi banyak kemaksiatan, saya nggak peduli. Ya. Sehingga seorang istri yang baik mengerti bahwa Anda tidak akan bisa lebih dicintai suami daripada cinta suami kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada jihad fisabilillah. Saya pernah ditanya, Ustadz, apa tuh artinya Tri Asmoro? Kurang kerjaan banget nanya seperti itu. Nanya bapak saya, kenapa dulu ngasih nama saya seperti itu? Itu nama asli, sejak saya lahir namanya Tri Asmoro. Kalau kamu nanya apa artinya, tanya bapak saya itu, tapi sudah meninggal tuh kuburannya tuh gitu loh. Tapi kalau boleh saya berandai-andai, semoga saja bapak saya waktu itu berpikir bahwa Tri Asmoro adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan cinta kepada jihad fisabilillah berdasarkan ayat ini. Karena beberapa orang mengatakan Tri Asmoro itu berarti cinta segitiga. Nggak ada, segi itu nggak ada. Tri, tiga, Asmoro cinta, udah nggak ada pakai seginya. Jangan sisipkan kata yang mengandung racun itu gitu loh. Jadi cinta segitiga. Kenapa kamu masukkan kata segi di dalamnya? Wong saya pengen lurus-lurus aja kok, nggak usah pakai belok-belok gitu. Jadi di dalam ayat ini kita belajar bahwa bagaimanapun istri-istrimu tidak boleh kamu cintai lebih daripada Allah, Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah. Dan istri harus paham itu. Istri harus paham itu. Ya. Yang kedua, aku juga milik kedua orang tuaku. Jadi ayuna si'adhamu haqqan 'ala rajuli ya Rasulullah. Siapakah orang yang paling besar haknya atas seorang laki-laki? Ummuhu, kata Rasulullah, ibunya. Ibunya. Wa ayuna si'adhamu haqqan 'alal mar'ati zaujuha. Dan siapakah yang paling besar haknya atas seorang perempuan? Suaminya. Sehingga ketika aku menikahi kamu, aku berharap hubungan dengan ibuku itu baik-baik saja.
semakin baik, semakin berbakti. Jangan kamu bikin pilihan-pilihan sulit. Pilih aku atau ibumu yang tua itu. Ya wajar ibuku tua, kalau ibuku muda berarti aku masih balita, kan gitu. Tapi ingat, kamu juga suatu saat akan tua loh. Biru aba'akum tabiruku abna'ukum. Berbaktilah kepada orang tuamu, maka anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Kalau kamu durhaka kepada orang tuamu, berarti anakmu akan durhaka kepadamu. Kalau kamu sekarang membuat pilihan sulit, kamu benci ibuku, nanti anak-anakmu akan melahirkan menantu-menantu juga yang membenci kepadamu. Fahami itu. Jadi ketika nanti saya berkunjung ke ibu, kemudian saya ada jadwal ke sana, jangan selalu disalahkan. Karena banyak istri yang tidak cocok dengan mertuanya, enggak apa-apa, enggak cocok. Tetapi dia paham, mas ini kamu harus ke rumah ibu loh mas, ini aku enggak suka sama ibumu dan mungkin sekarang belum saatnya ketemu, tapi ini tolong buah-buahan ini kamu bawa ke sana. Makanan ini kamu bawa ke sana. Kan enggak apa-apa, kita benci sama seorang tapi kan kita bisa memberi hadiah kepada dia. Karena kemarin ada bapak-bapak menemui saya tuh sulit gitu loh, punya istri enggak cocok sama ibunya. Dia pulang ke rumah ibunya, pamit itu udah dikasih muka cemberut, di jalan belum sampai ke rumah ibunya sudah di SMS, mas kapan balik? Padahal belum sampai ke rumah ibunya. Itu di Solo padahal, coba di Jakarta. Maksudnya kejebak macet lampu merah di SMS kapan balik gitu loh. Alhamdulillah lampu merah, balik aja nggak jadi ke rumah ibu gitu. Makanya saya bilang sama mas-mas yang mengikuti kuliah pranikah saya, tolong. Kalau kamu punya calon, kemudian kamu bawa ke ibumu dan ibumu menggelengkan kepala, jangan kamu teruskan. Tersiksa dalam hidup kalau antara istri dengan ibumu tidak bisa klop. Tidak sama, tidak bisa tinggal di satu tempat, tapi saling menghargai nggak apa-apa. Tapi kalau saling bermusuhan dan saling mencaci maki itu luar biasa. Kecuali kamu menikmati perebutan itu. Lumayan Ustadz, saya nggak tampan tapi diperutkan dua perempuan. Kecuali begitu gitu loh. Yang terakhir, bagi pelaku poligami, dia ngomong sama istrinya, fahamilah aku Mi, karena aku juga milik istri yang lain. Judul sinetronnya, Ibuku Istri Bapakku, bukan ibuku gitu loh. Artinya begini, mungkin perempuan-perempuan tidak suka membahas tentang materi poligami. Bapak-bapak juga nggak suka kok bumbas poligami, sukanya mempraktekkan. Persoalannya adalah ketika ternyata suami kita memilih untuk berpoligami, itu satu fakta. Dia sedang menjalankan ayat Allah dan dia sedang menjadikan itu sebagai ibadahnya kepada Allah. Maka bantulah, jangan dipersulit. Mas, aku nggak bisa ketemu sama istrimu itu, tolong jangan pernah ketemukan. Mas, kalau bisa sementara ini dia jangan dibawa ke sini, saya jangan dibawa ke sana deh mas. Tapi terserahlah, yang penting kamu ke sana terserah. Gitu. Tapi jangan kemudian menghalang-halangi. Mi, aku mau ke sana. Nggak usah. Nggak boleh, itu sama saja kamu membuat suamimu tidak adil. Karena kalau seorang laki-laki sudah menikah, satu-satunya pilihan adalah dia harus bersikap adil kepada kedua istrinya, ketiga istrinya atau keempat istrinya. Maka nalahu imra'atani famala illa ahadihima illa ihdahuma ja'a yaumal qiyamati wa syiqqahuma ilun. Siapa saja yang memiliki dua istri lalu lebih cenderung kepada salah satunya, maka pada hari kiamat dia akan datang keadaan sebagian tubuhnya miring. Jadi kamu boleh tidak suka dengan istriku yang satunya itu, tapi tolong ini saya harus ke sana, pamit. Saya pamit baik-baik. Izinkan aku, karena kalau kamu tidak mengizinkan itu membuat aku menjadi tidak adil kepadanya. Nanti juga begitu, ketika aku di sana, aku mau ke sini, aku juga sama. Karena ada tipu daya perempuan. Biasanya jam 5 sudah saatnya pamit, karena harapannya mahar di rumah istri yang satunya. Jam 5 kurang 5 menit, istri ini bikin kopi panas coba Pak. Nggak tadi-tadi loh, jam 3 habis sholat asar.
Ini jebakan perempuan. Si suaminya kalau nggak minum dikira tidak menghargai perasaan istri, tapi dia harus sadar juga, tetap waspada. Ini bahaya. Sebab nanti kalau saya minum telat setengah jam sampai di sana dimaki-maki. Bungkus. Saya minum sambil jalan. Kalau saya minum di sini, aku tidak adil kepada dia. Meskipun kamu pahit mendengarnya, tapi ini harus aku lakukan. Betul. Berapa banyak laki-laki ketika sudah menikah tidak bisa adil karena dia tidak menyadari jebakan-jebakan seperti ini. Kurang 5 menit saatnya pindah lo ngomong, mau dibikinkan gorengan, nggak usah. Penggorengannya cetak bawah. Gitu loh. Ini jebakan-jebakan loh Pak. Kalau Anda belum bertemu dengan yang melakukan, Anda sulit bisa menginterpretasi, tapi bagi yang melakukan bisa. Kenapa? Itu fakta di lapangan. Jadi pahami aku, karena beberapa laki-laki istrinya mengizinkan dia menikah lagi, oke dia menikah lagi, tapi mempersulit untuk bersikap adil gitu loh. Mempersulit untuk bersikap adil. Itu diantara beberapa yang harus kita pahami. Ya, oke. Jadi saya pengen para bapak memahami istri, saya pengen para istri bisa mengerti bapak-bapaknya, sehingga rumah tangga itu betul-betul jalani dengan saling ridho di antara kedua belah pihak, sama-sama mendapatkan kenyamanan dalam pernikahan itu dan betul-betul bisa meraih sakinah mawaddah warahmah ya. Jadi bukan mengeksploitasi satu dengan yang lain dengan dalil-dalil yang kita pakai untuk mendukung kita, tapi begitu dalil itu mengenai kita tidak mau memakainya. Itu nanti wailul lil mutaffifin itu tadi, celaka orang-orang yang curang, hanya mau dipenuhi tapi tidak mau memenuhi apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Oke, seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini satu upaya saja untuk memudahkan membaca buku ini. Buku ini bagus dari sisi teknis, layoutnya, pilihan fontnya, kemudian pengeliman bendingnya, kemudian desainnya bagus, harga juga ya cukup realistis gitu ya. Hanya saja memang ada beberapa yang di sini saya menurut saya kurang sistematis gitu saja, beberapa saling masuk. Nah, saya mencoba untuk menertibkan agar sistematis sehingga kita bisa paham ya. Untuk para istri ada 3 komponen paling penting yang harus kamu pahami. Aku pemimpinmu, aku menikahimu untuk mendapatkan sakinah, bukan untuk yang lain, dan aku menikahimu agar kamu paham bahwa aku itu bukan hanya untuk kamu. Jadi jangan kuasai aku 24 jam. Ada saatnya aku harus pergi untuk dakwah, ada saatnya aku harus pergi untuk bersosialisasi di masyarakat, rapat RT, ada saatnya ketika keluar itu untuk membantu para korban bencana alam, sehingga aku pulang belum tentu membawa uang gitu loh. Jadi ketika aku pergi untuk sosial, tugas sosial, kemudian pulang tidak bawa uang, jangan juga marah-marah terus ya, begitu seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Insya Allah nanti kita lanjutkan dengan sesi dialog. Saya kembalikan dulu kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang beliau sampaikan yang mungkin bisa kita rangkum gitu ya. Karena kamu telah menerima lamaranku jadi istri, maka mengertilah aku yang besarnya hakku terhadap besarnya hakku sebagai suamimu. Yang pertama, agar taat, loyal, dan setia. Dan yang kedua, jangan kau pertentangan aku dengan kedua orang tuamu. Jangan dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang menyulitkan suami yang berkaitan dengan orang tuanya. Kemudian yang kedua, buatlah aku nyaman. Buatlah aku nyaman. Mungkin kalau untuk menyamankan istri itu lebih kepada hal-hal fisik seperti makanan, kendaraan dan lain-lain. Dan untuk menyamankan suami, maka hendaklah menyenangkan ketika dipandang oleh istrinya, ketika dipandang menyenangkan, taat kepada suaminya, tidak menyisi kepada dirinya dan hartanya dalam hal menyambut, kemudian berhias, jangan terlalu menuntut, kemudian bersikap santun, menjaga rahasia dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, aku bukan hanya milikmu, tapi milik Allah gitu ya, untuk berdakwah, sosial dan lain sebagainya, dan juga milik kedua orang tuaku. Maka istri jangan memberikan pilihan yang sulit kepada suaminya. Pilih aku atau orang tuamu misalnya seperti
seperti itu. Dan yang terakhir, jika memiliki istri yang lain, maka hendaklah istri yang satunya itu tidak membuat jebakan-jebakan sehingga menyulitkan suami untuk membagi untuk berbuat adil pada istri yang lainnya. Baik, sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab, mungkin ada lain-lain ya dari mungkin jaringan keluarga dakwah atau radio Taman Hidayah. Kami persilahkan. Ayo kita masuk kepada sesi tanya jawab. Nanti dari bapak-bapak satu orang bertanya mungkin langsung bisa beri langsung jawab gitu ya. Dan untuk ibu-ibu atau yang hafal nanti bisa ditulis, kita bacakan. Seperti yang saya katakan tadi, diharapkan tulisannya jelas, bisa dibaca, tidak harus bagus. Nanti maaf jika memang tulisannya tidak bisa kita pahami, mungkin akan kita lewati seperti itu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Saya bisa dibawa kemana? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin dari Gereja Sentosa. Terima kasih atas materi yang disampaikan tadi. Ada beberapa hal yang mungkin tadi sudah cukup jelas, tapi ada dalam satu ayat Ustaz, kalau nggak salah bunyinya begitu. Artinya Ustaz, di antara istriku, anak-anakku ada yang menjadi musuh. Tapi jika engkau memberi maaf, maka itu itu caranya dengan yang kaitan materi tadi itu bagaimana Ustaz? Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jazakumullah untuk pertanyaannya. Hasibana su'ayyakulu ammana wa hum la yuftanu. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman kemudian tidak mendapatkan ujian lagi? Padahal Allah telah menguji orang-orang sebelum kita, dan dari situ Allah mengetahui siapakah yang jujur dan siapa yang dusta. Dari situ kemudian kita melihat bahwa yang namanya ujian dalam hidup itu adalah satu kepastian, pasti akan terjadi. Saya biasanya menggunakan ayat ini untuk mengawali materi tentang manajemen konflik keluarga. Nggak ada keluarga yang tidak punya masalah, nggak ada keluarga yang tidak punya konflik. Hanya saja konflik-konflik yang muncul atau masalah-masalah yang muncul dalam hidup kita ini adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan kualitas keimanan kita. Sehingga kalau sejak awal saya mengajukan materi tentang manajemen konflik diawali dari ayat ini, nanti arahnya adalah setiap kali kita punya masalah, bukan menghindari, tapi bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu sehingga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran kita untuk kembali kepada syariat itulah yang menjadi jaminan atas kebenaran tindakan. Adapun soal hasilnya kita serahkan kepada Allah. Nah, dalam pemahaman seperti ini, maka di antara istri dan anak-anak itu bisa menjadi fitnah bagi suaminya. Karena faktanya di lapangan menunjukkan bahwa tidak semuanya berproses dengan baik. Ada orang yang ketika menikah dengan istrinya masih pada zaman jahiliyah. Sekarang si istri atau suami mengenal ngaji tapi pasangannya tidak. Pilihannya mulai dari mendoakan suami agar mendapatkan hidayah, atau mendidik istri karena suami adalah sang pemimpin, atau sampai yang paling dramatis ya menceraikan kalau tidak bisa diajak kepada yang paling dalam. Demikian juga dalam masalah pendidikan anak-anak, ada aktivis-aktivis dakwah yang
meskipun sudah punya anak ternyata tidak bisa mendidik dengan baik, mungkin karena tidak punya manajemen waktu, mungkin juga tidak punya ilmu. Ya. Dan ketika anak-anak ini melakukan kesalahan-kesalahan, maka bagaimanapun itu akan membuat orang tua malu, wajar. Dan ketika itu meskipun kita sudah menjadi orang baik di masyarakat, kita sudah berdakwah, tetapi keberadaan anak itu bisa menjadi ujian bagi kita. Sekali lagi, bagaimana sikap kita menghadapi ujian itu? Apakah kita kemudian mengatakan saya tidak mau tahu, tapi orang-orang melihat itu anak kita? Atau kita mengatakan itu bagian dari proses masa lalu saya dan saya sekarang sudah berubah menjadi baik. Adapun dia saya doakan, saya didik, tapi kalau dia tidak bisa menjadi baik, hidayah itu ada di tangan Allah, bukan di tangan saya. Jadi proses-proses itu adalah proses untuk membaikkan diri kita. Apakah nanti kita akan kembali ke syariat dalam setiap masalah atau tidak. Dan sekali lagi persoalan menjadi sangat berbeda ketika seseorang itu sudah menyadari Islam sejak awal. Kemudian tahapan-tahapan mulai dari memilih pasangan sampai mendidik anak itu sudah sesuai dengan SOP-nya. Karena saya banyak menemukan orang-orang yang dalam mengelola rumah tangga dan juga mendidik anak ini, orang-orang yang secara intelektual bukan yang sangat pintar, tidak sering datang ke seminar-seminar parenting atau tentang hubungan manusia dalam keluarga, tetapi ternyata menghasilkan keluarga yang sakinah, kemudian juga melahirkan anak-anak yang baik. Kemarin baru saja saya ngisi di Surabaya, itu ada seorang bapak yang sudah menikah 60 tahun. Dia mengatakan, Ustadz selama saya menikah 60 tahun itu 59 tahun tepatnya, saya tidak pernah mendapatkan apa yang diterangkan Ustadz itu, rumah tangga yang kacau bla 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 gitu. Terus dia mengatakan, Ustadz saya rumusnya cuma ITS, ikhlas, kemudian tanggung jawab dan sabar. Saya bilang, Pak, kalau Bapak betul-betul bisa ikhlas, Bapak betul-betul bisa tanggung jawab dan sabar menjalani rumah tangga, itu sudah mewakili sekian banyak teori. Apa artinya teori yang bertumpuk-tumpuk kalau kita nggak sabar dan nggak ikhlas menjalani? Apa artinya teori yang banyak kalau kemudian kita tidak bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, seperti itu. Jadi ada banyak hal yang dalam hidup ini mungkin kita belum ketemu teorinya atau istilah syar'inya, tapi dengan keikhlasan kita menjalani peran kita sebagai suami atau istri atau ayah atau ibu, kemudian Allah memberikan kemudahan-kemudahan itu. Jadi maksud saya, walau alam bisawab, fitnah itu nanti akan muncul dari sisi mana, tetapi fitnah itu akan terjadi dan kejadiannya sudah tertulis menjadi bagian dari hidup kita, tapi tinggal bagaimana kita menyikapi itu. Ya, bagaimana kita tinggal menyikapi itu. Untuk lebih detailnya nanti kita harus buka ayatnya dan kita cari tafsirannya, tapi memang ada bagian-bagian dari istri dan anak ini yang menjadi fitnah. Tapi saya sering menemukan ada teman-teman yang kemudian mengaitkan kasus-kasus Nabi Nuh dan Lut dengan istri dan anak-anak mereka. Saya katakan bahwa ketika orang-orang yang berangkat ngaji kemudian menemukan istri dan anak-anak yang tidak sesuai, itu jangan kemudian cepat-cepat mengatakan aku seperti Nabi Nuh. Beberapa catatan penting saya biasanya berikan. Yang pertama adalah Nabi Nuh dan Nabi Lut itu menikah pada zaman mereka diutus menjadi nabi, belum diutus menjadi nabi. Dan untuk ukuran kriteria zaman jahiliyah itu sudah sesuai. Sebagaimana Rasulullah menikahi Khadijah itu sesuai, setara, selevel dalam ukuran struktur masyarakat jahiliyah. Sebagaimana Zainab putri Rasulullah juga dinikahkan dengan anak musuh beliau. Tapi ketahuan musuhnya itu nanti ketika syariat datang, ketika mereka dinikahkan sama-sama anak tokoh. Dan kemudian istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut itu mengingkari kenabian, jadi tidak melakukan cacat moral. Jadi bukan berselingkuh, bukan mencuri atau suka kedugem, itu enggak, gitu loh. Tetapi mereka melakukan cacat berupa tidak menerima syariat, dan karena tidak menerima syariat kemudian Allah memisahkan mereka. Jadi bukan istri yang menemani sampai akhir hayat, bukan. Sehingga teman-teman jangan kemudian ketika anaknya tidak beres langsung mengatakan, saya seperti Nabi Nuh kok diuji anak saya. Nanti dulu, apa kamu sudah benar-benar menjalankan tugas kamu sebagai orang tua dengan baik, mendidiknya dengan baik? Istrimu kok nggak baik, itu kamu sudah memilih sejak awal dengan baik, memilih yang solehah atau tidak? Kemudian kamu sudah mengadakan komunikasi atau tidak? Kemudian hasilnya istrimu kok nggak taat sama kamu? Itu jangan langsung mengklaim gitu, karena kalimat saya seperti Nabi Lut itu cenderung orang yang tidak mau melakukan perubahan untuk memperbaiki rumah tangganya, gitu loh. Sudah begitulah. Kalau kamu sudah melakukan semua upaya perbaikan dengan baik dan ikhlas, kemudian Allah menakdirkan salah satu anggota kamu seperti itu,
Tinggal bagaimana sikap kamu. Dalam Islam laki-laki boleh menceraikan istri yang tidak taat. Ya. Dalam Islam ketika seorang anak yang murtad dari Islam malah putus hubungan warisannya, begitu seterusnya. Wallahu alam, itu yang bisa saya jawab, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran. Oke, saya sebagai moderator meminta maaf apabila ada kesalahan, mungkin juga dari panitia apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.